mengerjakan sunnahnya, mengikuti perkataan dan perbuatannya. Itulah di antara yang beliau sebutkan cinta kepada Nabi dibutuhkan dalam bentuk al-iqtida'u, meneladani. Karena hanya orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan pahalanya, wal yaumil akhir, mengharapkan surga, dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keyakinan itu, tidak akan dia mengikuti Nabi. Ini mengambil sepotong yang menguntungkan, meninggalkan sepotong yang lain. Kalau seperti itu justru munafik. Kirim tentara untuk Palestina, membela saudara mereka, merebut Al-Aqsa, itu baru mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Rasulullah itu dalam semua urusan, bukan hanya dalam soal sholatnya, puasanya, hajinya, ibadahnya, tapi juga dalam rumah tangganya, dalam memimpin negara, bahkan juga termasuk dalam menegakkan negara. Ayat laqad kana lakum fi Rasulillah itu ditaruh di dalam surah Al-Ahzab. Bagian Al-Ahzab itu bagian di tengah-tengah surat yang menceritakan perang Ahzab. Karena pada saat perang Ahzab itulah Rasulullah sosok sempurna untuk dijadikan sebagai uswah bagi siapa. Umat Islam itu dihantui dengan ketakutan yang mencekam. Rasulullah dengan sabar dan semangat mereka, Rasulullah menunjukkan bahwa umat Islam akan dapat kemenangan. Maka berapa kali disebutkan uswatun hasanah fi sabrihi wa musabaratihi, kesabaran. Dan disitulah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menempatkan pemimpin sejati. Perang Khandaq itu Nabi bersama para sahabat membaur di situ, terjun langsung. Dan Rasulullah masuk ke masjid, doa nazilah, hancurkan ya Allah, kemudian dikirimkan burung ababil. Tidak, tapi beliau tidak mencukupkan diri ketika ada musuh, ya Allah hancurkan mereka, selesaikan mereka, urusan engkau ya Allah. Tidak. Mobilisasi, lakukan persiapan perang. Itu tidak hanya dalam perang Ahzab, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Itu menunjukkan bahwa Islam bukan hanya doa, tapi juga jihad. Dan ketika sudah Anda lakukan jihad itu, Allah menurunkan pertolongannya. Itu tidak mungkin, sulit sekali, bahkan mustahil kalau umat Islam tidak punya negara seperti Rasulullah SAW. Coba kita lihat sekarang saudara kita di Gaza, diserbu dari berbagai sisi. Musuh sudah menyerang kita, masuk negeri kita, merebut tanah kita. Kaum muslim wajib untuk memerangi mereka, fardu ain. Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian. Kalian kaful khitab itu siapa? Lil muslimin jami'ah. Jadi kalau kaum muslimin di sebagian perangi, ketika kamu menjadi bagian dari kaum muslimin ummah wahidah, wajib memerangi, membela mereka. Ini yang sekarang tidak dicontoh. Ketika diserbu, kita lihat negeri-negeri Islam yang lain diam, tidak ada pembelaan. Saudi itu punya ratusan pesawat tempur. Pada saat menyerang Houthi, Yaman, keluar pasukan tempur itu. Begitu Yahudi menggempur kaum muslimin, tak ada pesawat tempur yang terbang. Bahkan satu peluru saja tidak ditembakkan pada tentara mereka. Mesir lebih menyakitkan lagi. Batas di Mesir ikut memakar, coba tidak menolong, malah dipagar, seolah persilakan wahai Yahudi hancurkan kaum muslimin, seolah seperti itu. Padahal punya tentara, mereka punya kekuasaan, mereka tidak gunakan kekuasaan untuk Islam. Pemimpin itu hanya akan berguna ketika atas dasar Islam. Maka Islam menggariskan adanya daulah Islamnya, menggariskan ada khilafah yang ini wajib diperjuangkan oleh kaum muslimin. Karena sekarang tanpa khilafah, pemimpin itu tak berdasar Islam dan tidak menerapkan Islam, bahkan tidak memperjuangkan Islam. Maka memperingati Maulid Nabi mengingatkan kita meneladani beliau untuk memperjuangkan tegaknya kembali daulah Islamiyah, khilafah ala minhajin nubuwah. Takbir.